Ya. Di Salam kenal Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya Charles dari komunitas lompatanhidup.com ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin tahu lebih jelas mengenai kami itu ada di website lompatanhidup.com dan malam hari ini saya akan memandu acara malam hari ini ya. Hari ini eh, temanya adalah bagaimana cara kita mengenali energi sumber keberlimpahan kita dengan human design. Nah, penjelasan tentang energi, penjelasan tentang human design, itu akan langsung dijelaskan oleh founder Lompatan Hidup, yaitu Pak Ari dan juga Cirusi ya. Selamat malam Pak Ari dan Cirusi. Selamat malam Bro Charles dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Salam Ya, kenal. Selamat malam. selamat malam. Dan acara malam hari ini kurang lebih akan berlangsung 1,5 jam ya, mungkin dari setengah 8 sampai jam 9 malam. Jadi kelas ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan konsep energi yang akan dijelaskan oleh Pak Ari ya. Dan setelah itu dilanjutkan oleh penjelasan apa itu human design. Bagaimana cara kerjanya, dari mana asalnya, bagaimana keilmuannya, bagaimana itu berdampak dalam hidup kita. Dan human design ini akan dijelaskan langsung oleh Cirusi ya. Cirusi ini adalah seorang analis dan juga seorang konselor dari human design. Dan setelah Cirusi menjelaskan, kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan pada saat penjelasan tiba-tiba kepikiran ada pertanyaan apa gitu langsung tulis saja di kolom chat ya. Atau nanti pada saat sesi tanya jawab jika pertanyaannya cukup panjang bisa raise hand aja nanti kita open mic. Itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kasih waktu dan tempatnya. Pertama untuk Pak Ari menjelaskan ya. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Bro Charles dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Suatu kehormatan seperti kata Bro Charles tadi gitu ya. Malam hari ini kita mau sharing tentang human design gitu ya. Nah, sebelum kita sharing tentang human design, saya mau ceritakan dulu, kita mau mundur dulu. Ya, mundur dulu supaya kita tahu fondasi awalnya ya tentang manfaat human design nanti apa. Tapi kita mau mundur jauh dulu ke belakang ya. Saya akan share screen langsung ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum dimulai, oh sebentar, apakah suara dan layar saya teman-teman bisa akses secara jelas? Jika jelas, mungkin bisa tuliskan jelas gitu di fitur chat. Jelas ya, jelas, jelas. Oke, oke, yuk kita mulai ya teman-teman ya. Nah, mari kita tarik mundur dulu ke belakang sebelum kita ngobrolin apa itu human design. Jadi gini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Siapa di antara teman-teman sekalian yang pernah terbesit pertanyaan-pertanyaan berikut gitu ya? Hidup saya kok begini-begini aja ya, gitu. Atau rasanya bukan gini deh hidup saya seharusnya. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan beberapa pencapaian dalam hidup dari sisi finansial atau dari aspek yang lain gitu ya. Tapi rasanya harusnya bukan gini deh hidup saya. Kayaknya dapat duit nggak gini-gini amat harusnya gitu ya. Atau apalagi, kok kayaknya ada yang kosong ya dalam hidup saya. Rasanya saya ini hidup yang saya dulu cita-citakan deh. Tapi kok kayaknya masih ada yang kurang ya dalam hidup saya gitu ya. Lalu apalagi ya? Kok ada pola negatif berulang dalam hidup saya? Eh, kok beberapa kali ditipu sama orang? Kok hubungan gagal maning gitu ya? Hal-hal yang berulang lebih dari 1-2 kali dalam hidup kita gitu ya. Lalu apalagi? Saya ini hidup sebetulnya untuk apa ya? Banyak orang bilang misi jiwa saya apa ya sebetulnya gitu ya. Lalu banyak hal-hal lain yang kalau Bapak Ibu tanyakan ke orang-orang sekitar, reaksi orang-orang sekitar itu bilang, ih pertanyaan lo aneh gitu. Kok kamu nanya yang begitu sih, itu nggak umum pertanyaannya gitu. Nah, kita merasa bingung harus nanya ini sebetulnya kenapa gitu. Atau terus harus gimana sebetulnya gitu. Nah, semua pertanyaan ini sebetulnya kita perlu mundur dulu jauh ke belakang untuk mendapatkan jawabannya. Saya mau mundur dulu dengan pernyataan berikut ini, bahwa everything is energy, teman-teman. Segala sesuatu di semesta jagat raya ini adalah energi, gitu ya. Dan energy is everything. Jadi everything is energy, energy is everything. Sebagai manusia, kita itu adalah energi. Jadi kita ini bukan manusia yang memiliki energi, gitu ya. Enggak.
tapi kita adalah energi yang mewujud menjadi manusia. Jadi kita sendiri adalah energi, teman-teman. Energi yang bentuknya seganteng Bro Charles, gitu ya. Terus secantik teman-teman semuanya, gitu ya. Sehebat Anda semua. Jadi energi yang mewujud melalui fisik seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, karena kita menyadari sekarang bahwa everything is energy dan as a human bahwa kita adalah energi, kita perlu sadar sesuatu bahwa energi itulah yang memendar ruang dan waktu. Bukan kerja fisik yang mendatangkan yang teman-teman impi-impikan sebetulnya, tapi kerja energi. Untuk itulah kenapa ini yang menjawab, kok kayaknya saya sudah kerja keras tapi hidup saya, pencapaian saya gitu-gitu aja ya. Karena yang kita kerjakan selama ini hanya fisiknya saja. Kita tidak membiarkan energi kita bekerja. Nah, karena energi ini memendar ruang dan waktu gitu ya, melintasi jagat ini, teman-teman. Energi ini berkomunikasi antara kita dengan semesta ini, gitu ya. Nah, energi ini itu menarik banyak hal dalam hidup kita. Jadi karena ada komunikasi energi, ada hukum tarik menariknya, teman-teman, gitu ya. Apa aja sih contoh-contoh yang ditarik oleh energi? Energi ini menarik uang. Lalu apa lagi? Menarik hubungan-hubungan. Lalu menarik orang-orang. Lalu menarik apa lagi? Peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Tinggal kita perlu review. Bagaimana uang bisa datang sama saya? Itu adalah bentuk komunikasi energi kita dengan aspek uang itu, gitu ya. Lalu hubungan-hubungan saya bagaimana? Apakah hubungan-hubungan saya itu banyak drama, gitu? Atau hubungan-hubungan kita dipenuhi dengan cinta, gitu ya? Itu berbeda kan? Satu orang dengan orang yang lain punya tarikan yang berbeda-beda. Orang-orang di sekeliling kita toxic people gitu ya, atau di pekerjaannya, aduh ini bos gua ngapain gitu ya, terus teman-teman gua kok begini amat gitu rasanya. Ya itu sebetulnya bukan merekanya, tapi energi kitanya yang berkomunikasi dengan mereka yang menarik hal itu. Peristiwa-peristiwa yang datang dalam hidup kita itu semua karena tarik menarik antara energi kita berkomunikasi dengan semesta ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, tentu saja yang kita inginkan, yang hadir di dalam kehidupan kita, itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Tentu saja seperti itu, gitu ya. Uang datang dengan cara yang mudah, uang hadir dengan cara yang datang dengan cara yang selaras. Karena ada orang yang mendapatkan uang dengan cara ketidakselarasan, gitu. Mereka kayaknya fight luar biasa, gitu ya, capek banget, gitu, fisiknya sampai sakit, gitu. Karena mereka mendatangkan uang dengan cara yang tidak selaras dengan energi mereka. Hubungan yang dijalin itu kok hubungan konflik semua. Kok banyak drama ya dalam hubungan-hubungan saya gitu ya, karena komunikasi energi tadi. Nah, kita perlu menyadari teman-teman bahwa kita as a human, energi kita itu bisa bekerja di 3 frekuensi. 3 frekuensi ini menarik hal-hal yang berbeda tadi gitu ya. Frekuensi rendah itu sering disebut sebagai shadow, gitu ya. Shadow ini yang ditarik adalah drama-drama atau PR-PR kehidupan. Jadi gitu ya. Mungkin saya dan Rusi punya energi yang sama, tapi kalau saya masih beroperasi di shadow, maka energi yang sama pun, walaupun kami sama energinya, tapi saya lebih banyak menarik drama dalam kehidupan saya. Nah, kalau kita mau bertransformasi lagi, naik ke atas, shadow ini bisa bertransformasi ke light atau gift. Light atau gift ini peristiwa yang hadir, hal-hal yang ditarik dalam kehidupan adalah karunia-karunia atau talenta. Kita mau bertransformasi lagi ke atasnya, itu namanya energi CD, gitu ya. Ini istilah yang ada di Jinki namanya, gitu ya. Nanti Rusi akan cerita banyak tentang hal itu. CD ini adalah energi keilahian, gitu ya. Konon kabarnya manusia ini hembusan dari nafas Tuhan itu sendiri. Kita ini serupa dengan citra Tuhan itu sendiri. Ya harusnya kita itu serupa dengan energi ilahi. Nah, sebetulnya perjalanan kita sebagai manusia, menjadi manusia, itu adalah perjalanan transformasi ini. Bagaimana kita selalu naik kelas secara energi ya, teman-teman gitu ya. Bertransformasi dari shadow menuju light atau gift, lalu naik lagi menuju CD, sehingga kita semakin serupa
dengan semesta itu sendiri. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah, lalu bagaimana supaya saya bisa bertransformasi energi ini? Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan orang gitu ya. Itu apa ya? Diterjemahkan dari pertanyaan bagaimana saya bisa punya kehidupan yang lebih baik, yang lebih selaras dengan diri saya. Sebetulnya pertanyaan itu ujungnya adalah itu. Bagaimana Kak supaya bisa bertransformasi secara energi supaya saya bisa semakin selaras antara diri saya dengan alam ini gitu ya, teman-teman gitu ya. Nah, transformasi step by step yang terus terang ini pengalaman kami pribadi, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah kita tahu dulu. Kita know our energi kita gitu ya. Perjalanan kita dimulai dari mengetahui energi-energi yang menyusun diri kita sendiri. Ini adalah peta untuk memulai perjalanan transformasi. Kita perlu tahu diri dulu, teman-teman. Ya, sebelum kita bisa percaya diri, step pertama yang perlu kita lakukan adalah tahu diri. Sedangkan kita sudah tahu diri kita adalah energi tadi kan, gitu ya. Diri kita ini bukan fisik ini, tapi energi yang bernaung di dalamnya. Jadi kita perlu tahu energi yang menyusun di dalam diri kita ini energi apa. Jangan-jangan selama ini misalnya teman-teman energi matahari misalnya contohnya, walaupun nggak ada energi matahari. Tapi Anda beroperasinya pakai energi solar misalnya gitu. Nggak nyambung, tidak terjadi keselarasan dalam hidup Anda. Gitu ya. Misalnya energi Anda tuh energi mengkoordinasi. Tapi ternyata yang Anda lakukan adalah energi servis. Capek hidupnya. Karena Anda tidak didesain untuk menservis. Anda didesain untuk mengkoordinasi harusnya. Gitu ya. Itu yang pertama dulu. Know our energy. Yang kedua, setelah kita tahu teman-teman, barulah kita bisa menjalani proses transformasi kita. Jadi setelah tahu petanya dan cara membaca petanya, baru kita bisa mulai perjalanan transformasi kita. Sama kayak misalnya kita dari Jakarta ingin ke Surabaya, teman-teman. Gitu ya. Oh iya, suara saya masih aman? Jelas? Kedengaran jelas ya? Aman, Pak Ri. Aman, aman, aman. Aman. Oke ya. Nah, sama seperti kita dari Jakarta mau ke Surabaya, kita perlu tahu dulu. Kita buka Google Maps-nya, betul ya? Langkah yang kedua adalah kita perlu tahu cara baca Google Maps-nya. Ya, jangan sampai nanti Google Maps-nya bilang turn right, belok kanan. Kita malah belok kiri karena kita nggak tahu cara baca Google Maps-nya. Nah, setelah itu yang ketiga, Pak. Walaupun peta udah di tangan, kita tetap harus menjalaninya supaya nyampe ke Surabaya. Kalau kerjaan kita cuma baca peta tok, kita nggak akan nyampe ke Surabaya. Kita tetap harus berjalan. Yang berjalan itu siapa? Diri kita. Bukan human design yang berjalan, bukan kursinya, tapi kita yang harus menjalani. Ya. Nah, nanti setelah teman-teman mulai mengalami transformasi, apa sih yang bisa dialami gitu ya. Ini adalah perjalanan kembali ke diri, teman-teman. Kami menyebutnya di lompatan hidup ini adalah sukses sejati, kembali ke diri menemukan sukses sejati. Karena segala sesuatu yang kita cari selama ini, yang kita cari di luar tuh, sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Cuman karena kita tidak tahu diri, sama kita tidak percaya diri, makanya kita nyarinya di luar, bukan di dalam. Untuk itu, perjalanan transformasi ini adalah perjalanan reuni dengan diri kita. Untuk kembali lagi mengenal diri. Konon kabarnya siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhan. Konon kabarnya seperti itu, gitu ya. Karena segala sesuatu yang kita butuhkan itu sudah ada di diri kita. Cuman selama ini kita melupakannya, gitu ya. Apa aja yang kita bisa alami pada saat kita bertransformasi? Yang pertama adalah perubahan tarikan. Tarikan yang tadinya drama tadi ya, banyak drakor yang terjadi gitu ya. Udah mulai drakornya sekarang happy. Tadinya banyak air mata, sekarang udah mulai happy. Ya. Yang kedua, memutus pola negatif yang berulang, gitu ya. Yang ketiga, teman-teman tahu what I'm here to do, gitu ya. Kenapa saya lahir di dunia ini? Buat apa? Masa saya lahir itu cuma buat lahir, sekolah, kerja, menikah, punya anak, mati. Sebetulnya saya ngapain di dunia ini? Lahir ini buat apa? Jangan-jangan Anda lahir itu hanya untuk jadi guru untuk satu orang. Nggak tahu.
Jangan-jangan Anda lahir untuk mengembara. Ya nggak tahu juga ya teman-teman. Setiap dari kita tuh punya misi jiwa yang unik-unik ya. Yang keempat, Anda mengetahui PR atau pelajaran hidup. Selama ini kita tuh muter-muter, saya ini kenapa gitu ya. Padahal kalau udah tahu, oh lah PR-nya tuh ini, lebih fokus, lebih tahu, oh PR-nya ini, ya udah dikerjain ini aja. Yang lain-lain nggak usah dikerjain dulu. Lawang pelajar PR-nya cuma ini, gitu ya. Yang kelima, kita jadi sadar dan kembali ke tema hidup kita. Karena selama ini kita itu lebih sering ngerjain tema hidup orang lain, tema yang diberikan dunia dibanding tema hidup kita sendiri, gitu ya. Yang keenam, kita mulai mengikuti tuntunan diri atau mengambil keputusan yang selaras. Karena selama ini kita itu cenderung mengikuti disebutnya outer authority, otoritas yang di luar. Sering kalau waktu kecil kita selalu dibilangin kalau apa-apa nurut sama orang tua. Ya bukannya salah ya teman-teman ya, tidak salah loh ya. Ini bukan ngajarin untuk membangkang gitu, enggak. Tapi seringkali kita menelan bulat-bulat. Nasihat itu yang tidak selaras pun kita telan bulat-bulat. Akhirnya kita capek sendiri di ujung akhir sana, gitu ya. Padahal nasihat itu baik kalau misalnya disesuaikan dengan inner authority kita atau tuntunan yang ada di dalam diri kita. Yang ketujuh, mulai muncul aura diri, baik secara fisik atau secara mental, gitu ya. Lalu yang kedelapan, mulai menjalani purpose of life. Hidupnya teman-teman tuh utuh gitu. Kalau kita melakukan yang seharusnya kita lakukan di dunia ini, nggak ada lagi kekosongan di dalam batin. Hidup saya ini buat apa ya gitu ya. Jadi kesehariannya tuh teman-teman dipenuhi dengan excitement gitu ya. Excitement menjalani kesehariannya. Waktu itu kayaknya cepat sekali untuk berlalu gitu. Yang kesembilan, bisa unlock IQ, intelligent intelligent quotient, lalu EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient. Itu terbuka dengan sendirinya gitu ya. Jadi nggak ada orang bodoh di dunia ini, belum unlock aja. Yang ke-10 adalah kita mulai mengenal dan menjalani true prosperity, kemakmuran yang sejati, teman-teman. Karena banyak orang pengen jadi kaya, tapi mereka lupa bahwa di atas kaya itu ada makmur, teman-teman. Gemah ripah loh jinawi namanya. Makmur itu, teman-teman sudah mulai menyadari sumber yang ada di dalam diri Anda. Pada saat nanti teman-teman mulai merasakan true prosperity, udah nggak perlu lagi, ibaratnya gini, teman-teman udah jadi sumber emas, ngapain bawa emas banyak-banyak? Toh mau mencetak apapun emasnya bisa, gitu ya. Nah, ini adalah 10 hal yang rata-rata orang alami pada saat mulai bertransformasi. Nah, lalu apa tools yang membantu kami untuk tahu energi kami itu apa? Yang pertama adalah human design. Itu tools yang sangat membantu sekali. Nanti Rusi akan ceritakan lebih lanjut ya. Lalu yang kedua adalah individuation and healing journey. Jadi human design itu ibarat peta, lalu gene key, golden path-nya gene key ini adalah perjalanannya yang kita akan jalankan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama pelajari human design itu apa sih? Apa manfaatnya untuk kita, lalu bagaimana dasar keilmuannya. Untuk itu dilanjutkan oleh Rusi. Dia ini praktisi human design. Tapi jangan nanya jodoh saya gimana ya di human design, pekerjaan apa yang cocok, tidak. Human design itu adalah tools yang membantu kita kembali ke diri untuk sadar fitur-fitur yang ada di dalam diri kita. Untuk itu silakan Bu untuk bercerita tentang apa itu human design. Silakan. Oke, selamat malam ya teman-teman. Loh, kok berhenti? Oh, yang ini. Dipakai aja nggak apa-apa. Dipakai aja nih. Iya, lanjut. Ya, jadi human design ya, mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu, ada yang sudah mulai mempelajari atau benar-benar baru dengar gitu ya human design. Jadi human design ini sebetulnya adalah salah satu tools gitu ya yang memetakan blueprint setiap orang itu dari lahir, dari aslinya gitu ya. Jadi kalau yang tadi Ari jelaskan gitu, pada dasarnya semua orang itu ditakdirkan sebetulnya ya menjalani hidup itu yang selaras, menyenangkan, penuh, utuh, seimbang gitu ya.
Itu yang bisa kita jalani dengan catatan kalau kita selaras dengan diri kita. Jadi menjalani hidup yang selaras. Nah, masalahnya dari kita lahir itu kita banyak berinteraksi dengan orang, dengan lingkungan gitu ya, dan otomatis dari interaksi itu ada banyak hal-hal yang saling eh, ditulari gitu ya, ada banyak hal yang masuk dan itu yang akhirnya mulai menutupi rancangan diri kita. Kalau kebetulan kita dapat lingkungannya yang selaras, yang mendukung, yaitu mungkin satu keberuntungan ya dalam perjalanan hidup kita gitu. Tapi sebagian besar orang itu biasanya besar tumbuh di lingkungan yang memperlakukan keseragaman berdasarkan apa yang dianggap normal, apa yang dianggap wajar gitu ya. Sehingga akhirnya yang normal-normal dan yang wajar-wajar ini itu banyak menutupi rancangan kita. Karena pada dasarnya kita dilahirkan itu tidak ada yang seragam, tidak ada yang sama gitu ya. Jadi ketika keunikannya kemudian dipakaikan keseragaman, maka akan banyak yang tertutup. Nah, inilah yang membuat satu titik biasanya kita mulai merasakan yang tadi ya, merasakan kekosongan, merasakan kebingungan, merasakan hilang, merasakan kok kayaknya nggak pas gitu ya, dan lain-lain. Nah, pada dasar ya karena diri kita itu sebetulnya tahu kita mau apa, tapi bingung gitu ya, karena tercampur-campur gitu kan. Nah, pada akhirnya kita mungkin di sini sama-sama ya pernah punya pertanyaan yang tadi gitu kan. Punya pertanyaan, mulai mencari dan sebagainya. Nah, sebetulnya kita akan mulai dengan yang tadi, human design ini adalah tools yang membantu kita untuk menjawab pertanyaan. Oke, kalau tularan-tularan, bentukan-bentukan itu ada yang perlu saya lepaskan, yang mana yang saya lepaskan? Yang mana yang diri saya, yang mana yang bukan gitu kan? Kadang-kadang kita bingung gitu ya. Yang diri saya aja nggak tahu yang mana, jadi saya juga nggak tahu mana yang perlu dilepas, mana yang perlu diambil. Nah, disitulah human design ini banyak menjawab kegalauan kita gitu ya. Nah, human design ini itu memang adalah kombinasi dari 4 keilmuan, baik ilmu kuno maupun ilmu modern. Ada I Ching ya, ada dari kitab I Ching, kemudian dari astrologi, ada dari cakra, Hindu cakra, dan juga Kabalah. Nah, 4 keilmuan ini itu digabungkan melalui satu pengalaman inspirasi ya, suatu pengalaman spiritual yang dialami oleh penemu human design, yaitu namanya Rauruhu. Ya, jadi melalui pengalaman spiritual itu dia mendownload gitu ya, mendownload bagaimana keempat keilmuan tadi itu ternyata bisa membentuk satu tools gitu ya, yang akhirnya keluar berupa human design. Nah, human design ini the science of differentiation yang tadi ya. Jadi dia memetakan betapa setiap orang itu dengan berbagai kombinasi tadi ya, kombinasi I Ching, astrologi, Kabalah, dan cakra itu membentuk kombinasi yang sangat unik antara satu dengan yang lain itu, walaupun ada persamaan tapi juga pasti ada perbedaan. Itu yang akhirnya membuat kita sangat spesifik, sangat unik, sangat istimewa, dan juga personal gitu ya. Jadi dengan mengetahui blueprint kita paling tidak jadi punya panduan. Oh, diri saya itu yang ini. Oh, ada validasi, ada konfirmasi terhadap apa yang mungkin kita sudah pernah rasakan gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya adalah panduan untuk memberi ya tadi validasi dan konfirmasi terhadap pencarian kita gitu ya. Nah, human design ini sendiri itu diperoleh dari data kelahiran ya, tanggal lahir, jam lahir, dan juga kota tempat kita lahir gitu ya. Nah, kenapa perlu jam lahir gitu ya, tanggal lahir? Karena yang tadi ya, salah satu fiturnya adalah astrologi gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu, mungkin bukan cuma astrologi barat ya gitu ya. Semua pergerakan di dunia ini sebetulnya membentuk satu pola berulang yang biasanya akan membentuk print tertentu gitu ya. Nah,
Jadi di human design ini dengan tanggal dan waktu kelahiran itu kita bisa mengetahui di saat itu posisi planet seperti apa, sehingga dari posisi yang tertentu itu akan mengirimkan gelombang informasi seperti apa, gelombang energi seperti apa, itu yang akhirnya tercetak di blueprint kita. Gitu ya. Nah, item di human design ini banyak sekali ya. Jadi ada yang namanya gate itu tadi ada 64 gitu ya. Masing-masing kalau teman-teman lihat di sini atau mungkin saya bisa share screen. Boleh. Silakan. Udah jadi co-host belum ya? Bisa kok, coba aja. Oh, udah. Oke, saya share screen sebentar. Ya. Oke, sudah muncul ya layar saya? Ya. Oke, ya jadi yang tadi ya, pertama di human design ini kita akan mengenali yang pertama itu ada namanya type ya. Gitu ya. Type ini menunjukkan kita tuh mesin seperti apa gitu ya. Kita mesin apa, diperuntukkan untuk apa, cara beroperasinya seperti apa, sehingga kita tahu, oh peruntukan saya secara general itu adalah seperti ini. Dan dengan tahu type-nya, itu kita juga akan tahu cara kita beroperasi, yaitu dengan strategi. Kemudian kita tahu fitur-fitur mana yang ketika mesin kita itu bekerja selaras, yaitu signature, atau sebaliknya, not self itu ketika mesin kita bekerja tidak selaras gitu ya. Jadi kita sebetulnya akan diajak untuk mengamati rasa, mengamati emosi, mengamati bentuk-bentuk yang kita rasakan, karena sebetulnya itu selalu memberi petunjuk. Cuma mungkin selama ini kita cenderung nggak tahu ya bahwa semua itu adalah petunjuk dan pertanda. Nah, di human design kita akan diajari untuk membaca. Oh, kalau saya merasa seperti ini, artinya ini. Kalau saya merasa seperti ini, maka berarti saya perlu melakukan ini. Gitu. Jadi, sebetulnya human design ini hanya panduan, tapi yang akan memberi isinya itu adalah pengalaman dan kesadaran kita sendiri. Gitu ya. Itu dari type, strategi, signature, dan not self. Kemudian ada inner authority. Ya, inner authority ini adalah otoritas di dalam diri kita yang sebetulnya menjadi GPS kita. Jadi, kalau banyak dari kita yang suka galau, itu biasanya karena kita bingung. Kok rasanya saya maunya ambil yang ini, tapi kok sekeliling bilang yang itu misalnya. Nah, dengan inner authority, ini kita jadi bisa deket ya dengan petunjuk yang betul-betul dari dalam diri sendiri. Itu ya. Jadi inner authority ini akan menuntun dan membantu kita untuk mengambil pilihan-pilihan yang lebih tepat dan selaras. Ya, nanti seperti apa akan ada mungkin ya penjelasannya. Nah, kemudian ada profile ya. Profile ini menunjukkan warna lebih spesifik dari mesin kita. Nah, kemudian ada incarnation cross. Incarnation cross inilah yang disebut misi jiwa. Atau kalau misi jiwa keberatan, kita sebutnya tema hidup. Gitu ya. Jadi dari tema hidup ini kita tahu sebetulnya panggilan kita apa, pelajaran kita apa, kita tuh sehatnya seperti apa, kemudian tujuan-tujuan hidup kita itu untuk apa gitu ya. Nah, incarnation cross ini pada dasarnya terdiri dari 4 energi. Nah, energi ini adalah bentukan-bentukan energi yang tadi ya, yang tadi Ari sempat jelaskan bisa keluar dalam 3 bentuk. Ada shadow, ada gift, dan juga ada CD. Nah, dari ke-64 energi yang ada, itu kita hanya punya maksimal 26. Ya, gitu. Jadi kita hanya bisa punya maksimal 26 dan itu nggak seragam jumlahnya. Saya pribadi punya 18, ada yang mungkin punya 20, 23 gitu ya. Tapi bukan buat banyak-banyakan ya. Bukan. Jadi di human design ini tidak ada yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih oke gitu, nggak ada ya. Ini hanya perbedaan. Ada yang ini, ada yang itu. Dan masing-masing itu sudah tepat dan sudah sempurna sesuai kebutuhan perjalanan
hidup kita gitu ya. Nah, dari energi inilah sebetulnya kita akan tahu PR-PR kita, akar-akar dari pola-pola yang pengen kita putus gitu ya. Kok kayaknya yang tadi ya, kadang-kadang kita tahu kita nih bermasalah, tapi kalau ditanya masalahnya apa, itu biasanya bingung. Apa ya? Cuma tahu aja rasanya nggak enak, marah, misalnya khawatir. Tapi kalau ditanya marahnya tentang apa, khawatirnya tentang apa, itu kadang-kadang kita bingung. Nah, di ke-64 energi ini itu ada penjelasan yang sangat spesifik tentang kekhawatiran kita, kecenderungannya seperti apa, berhubungan dengan apa, dan kemudian ada gift-nya. Potensi kekuatan kita, baik yang sudah kita sadari maupun yang sudah ada tapi belum kita sadari karena mungkin tertutup ya selama ini. Nah, itu bisa kita kenali semuanya dari ke-60 dari ke energi-energi yang kita punya ini gitu ya. Kemudian nanti ada center-center ini gitu ya. Center atau cakra ini adalah 9 ini ya yang bentuk segitiga, kotak. Itu menunjukkan bagaimana interaksi secara energi kita antara diri kita dan lingkungan. Nah, sederhananya semua item di chart human design inilah yang sebetulnya akan memberi banyak sekali petunjuk dan jawaban terhadap pencarian kita, termasuk yang Ari sudah jabarkan tadi ya. Itu. Jadi intinya human design ini sejauh ini gitu ya, ini adalah tools yang saya rasakan itu banyak sekali memberi jawaban tadi ya, memberi jawaban, memberi perubahan, memberi pertumbuhan gitu. Nah, tapi yang pasti yang mau saya tekankan dulu di awal, ujung akhir human design ini adalah untuk setiap orang kembali tahu dirinya, percaya dirinya, sehingga pada akhirnya human design ini nanti tidak akan diperlukan lagi. Ketika kita sudah dekat dengan diri kita, sudah terhubung langsung dengan sang sumbernya, dengan Tuhan gitu ya. Pada akhirnya kita semua tahu kok, oh petunjuknya begini, oh rasanya begini, oh panggilannya ke sini, itu semua sudah tahu gitu ya. Jadi semoga human design ini yang diperuntukkan untuk melepaskan tularan dari luar, supaya kita bisa menemukan diri lagi, itu tidak jadi tularan baru gitu ya. Karena banyak banget yang memperlakukan human design ini mungkin malah jadi sebagai fun fact gitu ya. Oh, kata human design saya nggak bisa begini-begini. Oh, kata human design itu saya orangnya begini. Lantas itu mungkin akan jadi semacam pembenaran gitu ya. Padahal tidak. Semua yang diberikan, semua yang kita ketahui itu justru memberikan kita pilihan untuk mampu mengelola. Kalau kita menyadari ada kecenderungan shadow, ada kecenderungan yang kurang selaras, dengan kita tahu, kita jadi punya pilihan untuk mengelola, untuk mengubah, untuk mentransformasikannya. Gitu ya. Jadi human design ini semoga bisa dipakai untuk tadi tools, panduan untuk kita menjalani pencarian kita supaya lebih cepat, lebih terarah, dan kita jadi banyak terbantu ya untuk mengetahui apa yang perlu kita ketahui gitu. Mungkin dari situ kalau ada pertanyaan silakan, nanti mungkin sambil menjawab pertanyaan akan ada banyak penjelasan yang bisa lebih digali ya. Gitu. Jadi silakan. Oke. Kita langsung buka tanya jawab aja ya Pak Richirus ya. Ya, Silakan, silakan. Oke. Mungkin untuk mewakili teman-teman nih, biasanya kan suka ada yang nanya, Ci. Ya. Human design ini fungsinya untuk bisnis atau pekerjaan saya ini apa gitu. Ya. Apakah ini bisa membuat saya hidup kaya, misalkan kayak gitu. Membuat bisnis saya sukses gitu. Gimana, Ci? Apa hubungannya dengan bisnis dan pekerjaan, Cirus? Ya, oke. Jadi sebetulnya hidup kita ini adalah satu hidup yang utuh. Dan di dalam satu hidup yang utuh itu ada banyak aspek gitu ya. Ada spiritual gitu ya. Ini misalnya nih mungkin ini ya.
ada 8 gitu ya. Ini ada spiritual, ada mental, ada kesehatan, ada finansial, ada hubungan, ada sosial, ada hiburan gitu ya, dan lain-lain. Nah, sebetulnya dengan kita mengetahui rancangan diri kita dan kita tahu pelajaran-pelajaran yang perlu kita selesaikan, sebetulnya aspek-aspek hidup kita itu akan terisi secara sinkron, secara selaras. Karena mau itu munculnya di manapun ya, di aspek manapun, pada dasarnya semua tantangan, semua masalah yang kita alami itu hanya bentukan tadi, bentukan kerja shadow. Cuma mungkin orang muncul shadow-nya tuh beda-beda. Ada yang munculnya tuh lebih kentalnya tuh di aspek finansial. Ada yang munculnya di aspek hubungan, ada yang munculnya di aspek mental atau kesehatan gitu ya. Nah, tapi menariknya ternyata itu semua itu selalu berbicara tentang diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi baik itu masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah hubungan. Sebetulnya kalau kita tarik, kita mau amati, semuanya itu berbicara tentang pertumbuhan diri yang perlu kita lakukan. Cuma ada yang keluar lewat ya tadi ya, masalah finansial, masalah hubungan dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau simpulkan masalah-masalah dalam hidup kita itu selesainya bukan dengan teknik, bukan dengan kita menambahkan, tapi sebetulnya dengan kita melihat ke dalam, mengetahui apa yang tidak selaras, apa yang bisa kita ubah dari diri kita. Nah, sebetulnya nanti dari perubahan di dalam akan ketemu solusi-solusi di aspek-aspek hidup kita, apapun itu. Jadi, kalau ditanya human design bisa nggak untuk pekerjaan? Jelas bisa gitu ya. Tapi human design tidak bisa memberikan petunjuk itu langsung gitu ya. Oh, kamu cocoknya di bidang ini gitu ya. Tidak seperti itu gitu. Karena tadi human design itu memberikan panduan untuk kita mengenali sendiri petunjuk dari dalam diri kita. Jadi yang diberikan adalah petunjuknya, rasanya seperti ini, fiturnya seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah amati, kita gunakan panduan itu sehingga kita bisa membaca, oh saya kalau melakukan pekerjaan ini misalnya, itu keluarnya signature. Oh, berarti itu pekerjaan yang selaras. Oh, saya kalau melakukan yang ini itu keluarnya frustration. Itu kenapa ya? Nah, itu nanti ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita bedah. Jadi, dengan mengamati diri, dengan panduan human design, kita jadi tahu, oh, ternyata selama ini selalu sudah ada petunjuk nih, gitu ya. Cuma selama ini kita nggak tahu cara bacanya. Nah, dengan human design kita jadi tahu cara membaca semua yang datang di kehidupan sehari-hari kita, dan kita bisa menggunakan oh saya jadi tahu ini, saya jadi tahu ini, saya jadi tahu ini untuk akhirnya kita ketemu hal-hal yang makin selaras dan sesuai dengan diri kita. Gitu ya, termasuk untuk jodoh dan hubungan. Ya. Kenapa ya, Ci? Kok saya nggak dapat jodoh? Nah, itu nanti kita bisa lihat. Oh, ternyata ada shadow ini. Sehingga shadow ini mungkin yang keluar dalam hubungan. Nah, itu nanti yang bisa diamati dan ditransformasikan. Contohnya begitu ya. Oke. Nah, kalau untuk human design ini bisa dipakai untuk parenting nggak, Ci? Iya. Untuk mendidik anak gitu. Parenting gimana peran human design ini? Ya, sangat bisa ya jawabannya. Malah Rauruhu tuh pernah bilang bahwa human design itu sebetulnya untuk anak-anak gitu, untuk para anak. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, saya terutama ya, kalau kita perhatikan saya dan mungkin banyak orang lainnya, itu adalah orang dewasa yang banyak terluka di masa kanak-kanaknya. Sehingga anak-anak yang terluka akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang terluka juga, yang menjadi tidak selaras. Jadi sebetulnya ketika kita bisa menerapkan human design ini untuk kesadaran kembali ke masa kanak-kanak kita, termasuk ketika kita sudah jadi orang tua ya, kita bisa menerapkan, oh kita jadi bisa mengenal anak-anak kita sebagaimana asli
rancangan dirinya gitu ya. Dan kita bisa memfasilitasi pertumbuhan sesuai dirinya, itu akan paling tidak kita melakukan peran kita sebagai orang tua untuk memberikan lingkungan yang mendukung tadi gitu ya. Kalau di awal saya bilang mungkin sebagian dari kita ada yang beruntung tumbuh di lingkungan yang selaras gitu kan. Nah, dengan human design kita bisa jadi orang tua yang dengan sadar menyediakan keberuntungan itu untuk para anak kita, menyediakan lingkungan yang selaras sehingga pada saat mereka bertumbuh setidaknya yang selaras yang mereka kenali dari dirinya itu sudah lebih banyak daripada kita dulu. Gitu ya. Yes, thank you jawabannya, Cirusi. Nah, Sama-sama. ini ada beberapa pertanyaan ya, Pak Ari dan Ya. Cirusi ya. Banyak yang nanya gini, Pak Ari, Cirusi. Ya. Human design ini kan harus pakai tanggal lahir, lalu pakai jam lahir. Lalu bagaimana kalau saya tidak tahu jam lahir saya? Nah, ini jawabannya sebenarnya udah pernah dibuatin Pak Ari nih. Jadi teman-teman di sini bisa buka YouTube-nya Lompatan Hidup, buka YouTube, ketik Lompatan Hidup. Nah, di situ ada satu video cara mengakses cara mengetahui jam lahir dengan cara mengakses bawah sadar. Ya. Nah, nanti Pak Ketua Kelas bisa bantu share di grupnya ya. Mana nih Pak Ketua Kelas nih? Link untuk cara cari Linknya tahu ya. jam lahir Oke, ya. iya, siap, ya. Ya, Pak Ketua Kelas nanti share ya di grup ya. Ada linknya. Jadi teman-teman bisa Oke. ikutin itu, caranya simple dan gampang. Itu udah Ya. dibantu Pak Ari ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini Ci, dari Meli Horman. Signature tadi itu goal dari kehidupan ya? Oke, signature ya. Kalau dibilang goal, ya bisa dibilang begini ya. Kalau hidup kita sudah lebih banyak didominasi oleh perasaan signature, maka itu salah satu pertanda. Jadi signature ini adalah pertanda yang bisa memberitahu kita sudah on the right track atau belum. Kalau perasaan kita sehari-hari lebih banyak didominasi oleh perasaan signature, maka itu pertanda yang bisa kita amini ya, bahwa oh hidup saya sudah on the track gitu ya. Dan sebaliknya, kalau not self team, kalau ternyata wah hidup saya kok masih didominasinya not self, ya it's okay. Paling tidak kita tahu, oh kita sedang berada di jalan yang tidak selaras. Untuk apa? Supaya kita bisa mereview ulang dan mulai bisa entah putar balik, entah pindah jalur. Ya. Paling tidak melakukan sesuatu yang akhirnya membuat kita bergerak ke arah yang selaras. Gitu ya. Jadi signature itu pertanda. Kalau dibilang goal ya betul, salah satu goal kita adalah supaya hidup kita itu lebih didominasi oleh perasaan signature ya. Yes. Signature itu kalau di sini kan kalau tipe Kalau yang generator ini ya. satisfaction, not self-nya frustration ya Ci ya. Mm-mm. Ada apa lagi sih Ci selain satisfaction? Satisfaction kan puas ya. Terus ada apa lagi Ya, Ci? betul. Selain satisfaction itu ada peace, ada sukses, ada kok saya lupa yang reflektor. Surprise. Tuh ya. Jadi ada 4 macam perasaan signature. Nah, itu nanti penjelasannya kenapa kok satisfaction, kenapa kok sukses, kenapa kok surprise tadi ya, maksudnya apa? Nah, itu mungkin kalau ada kesempatan nanti bisa diperjelas. Tuh ya. Yes. Kalau not self-nya ada apa aja Ci? Not self-nya, Frustration. jadi kalau ini kan bitterness ya kalau nggak salah ya, ya. benar. Ini pasangannya satisfaction, frustration. Tadi kalau sukses itu sama bitterness. Not self-nya bitterness. Kemudian kalau yang peace itu not self-nya adalah anger. Ya. Kemudian kalau yang surprise disappointment. Kekecewaan. Ya, itu paketan signature Iya. self. Jadi kita bisa ngecek ya Ci, misalkan kita lagi melakukan sesuatu nih, misalkan suatu pekerjaan gitu. Rasa apa nih yang paling dominan muncul ya?
Mm-mm. Apakah signature-nya atau no self-nya? Apakah kita sering merasa puas di pekerjaan itu? Apa jangan-jangan kita malah banyak frustasinya gitu ya? Iya, Nah, berarti kalau betul. banyak frustasinya bisa jadi itu kita sudah keluar dari jalur rancangan diri kita gitu ya, Ci ya? Mm-mm. Walaupun Ya, nanti kita bisa bedah lagi yang keluar tuh apanya, apakah betul-betul bidangnya yang oke. betul-betul bukan kita, atau mungkin bisa jadi bidangnya profesinya udah oke, tapi mungkin caranya, atau mungkin ada bagian-bagian pekerjaan yang mungkin not self gitu ya. Jadi bisa kita amati dari situ. Jadi kalau banyak yang nanyain, Ci, gimana ya cara tahu cari pekerjaan yang cocok? Salah satu kepingan puzzle-nya adalah coba amati signature dan not self ini. Salah satu ya. Salah Oke, satu kepingan puzzle yang bisa kita amati untuk melihat pekerjaan itu selaras atau enggak. iya. Sama kayak Pak Ari waktu itu pernah cerita tentang dokter ya, Pak Ari ya, waktu Mm-mm. Cirusi hamil ya. Iya. Ya, Ada dokter yang gimana Pak Ari, yang detail banget sama yang ramah ya. Padahal di ya, bidangnya sama-sama dokter ya Pak Ari ya. Ya. betul. Jadi profesinya itu bisa sama, tapi ekspresi energinya bisa berbeda. Dan teman-teman bisa menjadi sukses dari profesi yang sama, tapi dari bentukan energi yang berbeda. Jadi banyak yang nanya Rusi gini, Ci, pekerjaan yang cocok buat human design yang kayak begini apa ya gitu. Nah sebetulnya tadi Rusi udah kasih satu clue ya. Clue-nya adalah amati signature dan not self-nya. Signature dan not self ini adalah rasa. Ya, lagi-lagi semuanya itu rasa. Ya. Nah, saya ada cerita. Dulu waktu Rusi hamil, kami datang ke dua dokter kandungan. Di usia kandungan awal sampai usia kandungan kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan, kita datang ke dokter A. Kenapa kita datang ke dokter A? Karena beliau ini punya apa ya, kedalaman pengetahuan yang hebat gitu. Jadi Expert tahu, gitu ya. expert banget gitu. Jadi tahu, oh Bu, ini berat bayinya kurang. Tapi ngomongnya ya, gaya bahasa ngomongnya tuh ceplas-ceplos gitu. Terkadang menyakitkan hati ya karena saking ceplas-ceplosnya gitu. Apalagi untuk ibu-ibu kan ya. Ibu-ibu kan kadang-kadang, aduh, Bu, ini berat bayinya kurang Bu. Ini kalau nggak dinaikin nanti anaknya begini, begini, begitu, begitu. Kita kan jadi deg-degan ya gitu. jelas tapi bikin deg-degan. Ya, tapi secara teoritis itu benar karena dia punya kedalaman ilmu yang hebat memang. Nah, tapi pada saat usia kandungan Rusi 7, beliau punya 8 ya. punya energi namanya expert. Itu ada tuh energi expert ya. Jadi Ya. dalam kalau belajar sesuatu gitu. Nah, usia kandungan 7, 8, 9 sampai lahiran kita pindah ke dokter B. Dokter B ini tidak punya energi ekspertis, nggak punya energi expert. Ya, meriksanya ala kadarnya. Tapi dokter B ini energinya adalah servis. Wah, itu kalau begitu kita masuk ke ruangan dokter B ini, dia sudah nyambut di depan pintu. Halo Pak Ari, halo Bu Rusi. Jadi kita itu kayak dianggap tamu masuk ke dalam rumahnya gitu. Ada Sambutannya energi, hangat iya, gitu ya. kehangatan gitu. Nah, jadi kalau kita komunikasi sama dokter itu, oh nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu santai, rileks gitu. Jadi pada saat lahiran, Rusi memilih untuk ke dokter B. Karena lebih berasa diayomi gitu ya, lebih santai, lebih rileks. Untuk lahir kan perlu begitu ya, teman-teman ya. Nah, dua dokter ini, A dan B, punya ekspresi energi yang sangat berbeda. Yang satu expert, yang satu service. Tapi dua-duanya profesinya sama, yaitu dokter kandungan, dan dua-duanya berhasil. Jadi dari satu profesi yang sama, kalau kita tahu bagaimana berekspresi energi di profesi tersebut, itulah karya energi terjadi. Tagline-nya adalah, let your energy do the work and let us do the living. Jangan mau seumur hidup kerjanya kerja fisik terus. Karena yang memberikan keberlimpahan, kemakmuran itu adalah kerja energi, bukan kerja fisik. Kalau energinya udah selaras, dialah yang menggerakkan fisik kita. Fisik kita ini nggak pengen malas-malasan loh. Begitu udah selaras, energinya pasti akan mendorong fisik. Kita akan kerja, seru kerjanya. Gitu. Jadi biarkan energi Anda yang bekerja dan Anda hidup dengan keselarasan. Gitu. Yes. Menarik ya. Jadi pekerjaannya sama-sama dokter, sama-sama rame ya Pak Ari ya. Iya, betul. Tapi Ya. dengan expertise yang dengan gaya yang berbeda-beda. Energi
yang berbeda-beda. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Ari Cirusi ini dari Mbak Endang dan Mbak Amelia ya. Ini pertanyaannya sama. Apa ada panduan untuk mengetahui human design kita? Nah, ini di lompatan Panduan. hidup kita buka layanan ya. Mungkin mau dijelasin sekarang atau nanti Pak Ari Cirusi? Oh, untuk menjelaskan apa panduan, sorry tadi panduan untuk Apa membaca ada ya. panduan untuk mengetahui human design kita? Bagaimana mungkin Mbak Endang sama Mbak Amelia nih mau tahu nih human design-nya tuh Oh, apa, oke. terus minta dibacain, dianalisa bagaimana gitu. Iya. Apakah dari Cirusi bisa bantu gitu? Oh, oke. Iya, jadi saya pribadi memang akhirnya setelah menjadi praktisi ya, maksudnya saya menggunakan human design ini untuk diri saya dulu, kemudian saya mulai memahami dan akhirnya saya membuka gitu ya, membagikan apa yang saya bisa berikan melalui tools human design ini gitu. Jadi sebetulnya kalau di lompatan hidup saya menyediakan ada 3 ya, ada 3 bentuk layanan. Nanti teman-teman bisa mungkin yang berjodoh yang mana, sesuai kebutuhan yang mana. Yang pertama itu ada namanya private consultation. Ini sekali ya, entah 1 jam, 2 jam gitu ya. Itu nanti kita bisa Zoom private one Private ya, on nggak one. bareng ya. Ya, one on one untuk dibacakan. Dan karena human design ini yang tadi ya, itemnya itu kan banyak banget ya. Karena itemnya banyak, pasti nggak akan beres satu sesi gitu ya. Berapa sesinya ya seberjodohnya kita, sebutuhnya teman-teman, taunya mau semana eksplornya gitu ya. Itu yang pertama, private consultation. Nanti akan ada rekamannya gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman yang mau dapat bentuk tertulis, itu saya membuatkan report tertulis dari semua item yang ada di chart ini. Itu namanya kita bisa cek complete ya, complete version. Atau ada juga kalau teman-teman yang sudah rasanya tuh benar-benar udah pengen banget bertransformasi gitu ya. Kalau yang komplit tadi kan tahu, tapi kemudian teman-teman oke deh saya puzzle-nya saya susun-susun sendiri gitu ya. Saya gabungkan sendiri sambil saya mengamati diri sendiri sambil jalan gitu ya. Nah, tapi kalau yang berikutnya, kalau teman-teman udah ada yang mau jalan, betul-betul saya benar-benar lagi mau berubah, Ci. Betul-betul mau mau benar-benar mengetahui banyak hal, siap membuka gitu ya tentang dirinya, benar-benar mau ketemu, itu ada satu perjalanan. Ini yang menggunakan Gene Keys. Tapi intinya nggak usah bingung, sama kok. Ini sama dengan Human Design, tapi lebih spesifik aja. Cuma diambil 11 gate, kemudian sudah ada peta yang kita pakai untuk jalan dari satu titik ke titik berikutnya gitu ya. Dari satu titik ke titik berikutnya begini. Nah, ini jalan yang lebih ada panduannya. Praktekable gitu ya. Praktekable dan didampingi 26 sesi. Tapi kalau yang tadi yang komplit, buat teman-teman yang penting saya mau tahu aja dulu deh, Ci. Nanti saya bisa deh susun-susun sendiri, cari-cari sendiri. Sambil ngobrol sama saya by WA, by phone, itu juga boleh gitu ya. Tapi jalannya ibaratnya teman-teman yang membuka sendiri. Tapi kalau yang ini itu betul-betul dipandu dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, itu sementara itu ya cara atau layanan yang bisa kita berikan dalam membaca human design secara Ya. personal, one on one semuanya. Ya, nanti untuk teman-teman yang emang serius mau konsultasi human design, mau dibacain human design-nya, itu hubungi Pak Ketua kelas aja ya. Pak Ketua kelas, mohon muncul lagi. Iya, siap Bro Charles. Iya, nanti Pak Ketua kelas share aja di grup bagaimana caranya ya. Sama kita sudah sediakan satu e-book gratis. Jadi e-book itu isinya tentang human design, ditulis oleh Cirusi sendiri, pakai bahasa Indonesia yang gampang banget untuk
dipelajari ya gitu ya. Karena kan human design ini kan dari luar negeri biasanya pakai bahasa Inggris yang agak sulit gitu istilah-istilahnya. Nah, Ciarusi sudah bikin satu ebook khusus untuk teman-teman belajar human design ini. Nah, ini juga nanti Pak Ketua Kelas tolong share ya di grup ya. Jadi share linknya jadi supaya teman-teman yang mau download ebook gratis silakan. Nanti juga ada bonus kalau teman-teman yang download ebook itu akan dapat WA series. Jadi pembelajaran tapi dikirim melalui WA pribadi teman-teman, satu hari satu materi pembelajaran human design. Nanti itu bisa belajar tahap demi tahap sehingga akhirnya teman-teman bisa mengerti apa itu human design secara holistik ya. Gitu. Oke. Itu dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa tanya ke ketua kelas ya. Ketua kelas Oke. banyak ya tugasnya ya. Iya. Ketua kelas Tiket nanti. habis ini. Iya. Tadi pimpin doa udah kan ketua kelas kan. Iya. Sekarang jawabin pertanyaan nanti. Oke. Ci, ini ada pertanyaan dari Ibu Catherine ya. Mm-mm. Izin bertanya. Panduan ini kan dapat dilihat melalui tanggal lahir dan jamnya ya. Apa Mm-mm. berlaku bagi yang lahir normal ataupun dengan bantuan sesar? Ya, jawabannya iya, berlaku baik yang normal maupun yang sesar. Artinya biarpun sesar itu ibaratnya ada bantuan gitu ya, maksudnya tidak secara kontraksi alami gitu, tapi itulah jodoh jiwa itu untuk lahir ke dunia itu di tanggal segitu dan di jam segitu. Jadi yang sesar pun silakan dipakai waktu kelahiran sesarnya. Ya. Mm-mm. Oke. Thank you, Chelsea. Nah, ini ada dua pertanyaan yang mirip ya, Chelsea, dari Bu Marta dan Pak Hendri. Ya. Aku bacain yang dari Bu Marta dulu ya. Mm-mm. Pak Ari dan Bu Rusi mau tanya apakah HD bisa berubah seiring waktu dan baiknya diukur secara berkalakah? Nah, selanjutnya pertanyaan dari Pak Hendri Chandra. Selamat malam, human design sesuatu bawaan dari dalam diri kita kah? Apakah human design sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah? Nah, silakan sih. Ya. Oke, jadi secara chart ini yang seperti ini itu kita akan punya satu chart tetap isinya ya begini, komponennya ya begini. Karena Setiap orang ini beda-beda ya. ya, karena komponen ini dibentuk berdasarkan tanggal dan jam kelahiran. Otomatis tanggal dan jam kelahiran kita kan nggak berubah ya. Jadi pasti chart yang akan berlaku itu adalah satu. Tapi menariknya, yang seperti tadi ya, semua elemen di human design ini itu semuanya ada level-level energinya yang dinamis. Jadi tidak ada patokan bahwa orang generator itu pasti orangnya seperti ini gitu ya. Enggak. Jadi bahkan misalnya dari yang generator itu akan ada kecenderungan yang bisa diolah gitu ya. Kemudian misalnya dari energinya punyanya 30. 30-nya kan selalu tetap, tapi apakah 30 ini yang keluar shadow-nya? Atau mungkin di suatu waktu karena kita sudah bertransformasi akhirnya mulai keluar gift-nya? Atau mungkin bahkan sampai ke CD gitu ya. Jadi semua di chart human design ini mempunyai kecenderungan yang dinamis dan terbuka. Jadi walaupun angkanya tetap, elemennya tetap, tapi kesadaran dan frekuensi di dalam energi itu yang bisa berubah sehingga hasilnya pun bisa berubah. Gitu ya. Jadi misalnya kalau awal pembacaan mungkin di usia tertentu ternyata kita mengenali, wah saya masih banyak di shadow ya. Apakah sepanjang hidup saya akan seperti itu? Tentu jawabannya tidak, karena di dalam satu elemen energi aja itu ada banyak bentukan gitu kan, ada shadow, ada gift, ada CD tadi, itu yang kita bisa berubah dan bertransformasi. Jadi itu ya jawabannya, kitanya bisa berubah karena energi dan kesadaran kita yang akan memberi isi yang berbeda terhadap chart human design kita. Oke. Nah, ini Bro Tony tadi ada share ebook, tapi jangan link yang ini, Bro Tony.
Pak Ketua Kelas jangan yang ini. Kasih link yang Pak Ketua Kelas punya yang pernah saya kasih itu loh. Jadi teman-teman bisa dapat Oh, WA oke, series nanti. Bro Charles. Thank you, thank you. Ah, kalau ini nanti nggak dapat WA series. Oke. Lanjut ya. Silakan. Semoga terjawab ya Pak Marta dan Bu Marta dan Pak Hendri maksudnya. Oke, dari Bu Dwi Hana. Saya ibu 2 orang anak. Kalau Oke. anak-anak saja yang cek human design, bisakah saya tidak perlu cek? Hehehe. Nah, gimana nih sih? Seringnya sih begini nih. Ini pertanyaan menarik ya. Ya, jadi begini. Gampangannya ya. Kalau kita sebagai orang tua hanya memeriksa anak-anak, human design anak-anak kita, tapi kita sendiri belum terlalu paham dengan cara kerja itu, bisa jadi kita akan kebingungan dalam membimbing anak-anak gitu intinya. Misalnya pada saat mau membimbing anak untuk pokoknya kamu ikutin aja inner authority kamu, tapi kitanya juga bingung inner authority itu seperti apa gitu. Mungkin kitanya sendiri aja masih suka galau ya, masih suka bingung, masih suka nggak percaya diri, atau masih suka mungkin kesulitan mengelola emosi contohnya. Nah, bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kalau kitanya sendiri belum kerasa gitu. Itu tuh seperti apa ya gitu. Karena memang di Human Design dan Gene Keys ini sendiri juga ada ya, kita bahas tentang orang tua, peran orang tua. Dan yang menariknya itu ternyata salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mendampingi anak kita itu adalah dengan mengenal diri kita sendiri. Karena dengan mengenal diri sendiri, kita akan tahu kecenderungan-kecenderungan kita, shadow-shadow kita yang tanpa sadar itu keluar dalam interaksi kita dengan anak. Mungkin ada luka-luka kita yang tanpa sadar kita masih estafetkan gitu ya, atau ada luka-luka yang picuannya di zaman kapan, tapi keluarnya itu melalui senggolan anak, tapi kita nggak sadar gitu ya. Jadi ada banyak banget hal yang sebetulnya kita bisa perhatikan dulu dari diri kita sendiri, dan itu akan mengubah cara kita menjadi orang tua. Nah, orang tua yang sudah paham dengan dirinya, mereka baru bisa membantu anak-anak untuk paham dengan diri mereka. Karena salah satu yang menarik ya dari paham tentang diri itu adalah percaya pada dirinya, termasuk keunikannya, termasuk ketika pilihannya mungkin berbeda gitu ya. Nah, biasanya kita akan sulit memberikan kebebasan untuk anak kalau kita masih melihatnya tuh dalam sudut pandang yang tadi ya, misalnya tanpa disadari mungkin kita punya ego gitu ya, ego misalnya dibalik kita bertujuan baik, mama ini maksudnya baik loh buat kamu, supaya kamu tuh gini misalnya. Tapi tanpa kita sadari, oh di balik ego itu ada sesuatu yang perlu kita bereskan. Nah, kalau itunya belum kita kenali, akan banyak yang sulit gitu ya. Jadi ibaratnya kita mengajari anak jadi dirimu sendiri nggak apa-apa. Tapi begitu dia membuat pilihan, kita kesenggol, kita loh kok kamu milih ini, loh gimana sih, nanti anaknya bingung, katanya disuruh milih tapi kok begitu aku milih ternyata masih ada Sanggahan ya. resisten, karena kitanya sendiri mungkin sebagai orang tua masih tanda kutip terpicu atau terganggu dengan pilihannya anak. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat yang tadi ya, kesimpulannya adalah kita bisa menjadi orang tua yang terbaik pada saat kita sudah mengenali diri sendiri. Ya, jadi jawabannya sih itu Ibu Dwi ya kalau nggak salah tadi ya. Ya, Ibu Dwi Hana. Ibu silakan kenali dirinya dulu. Nanti dengan sendirinya naluri-naluri ibunya justru ya akan bisa membimbing anaknya dengan lebih baik. Syukur-syukur bisa ibunya cek, anak-anak cek, suami cek, itu jauh bisa lebih saling
saling bekerja sama ya, saling memperbaiki diri sehingga keluarganya jadi makin solid. Itu ya, Iya. Ibu Dwi. Karena sebenarnya yang berkesadaran duluan itu kan orang tuanya ya, Ci, ya. Iya, Yang berkesadaran sadar ingin tahu dirinya gitu ya. Anak-anaknya betul. mungkin belum tentu perlu itu sekarang. Ya. Dan Oke. biasanya kadang-kadang ya ada kejadian, banyak kejadian. Anak-anak tuh sebetulnya di usia-usia muda ya, apalagi mereka tuh masih sangat tahu loh dirinya. Tapi ya itu, seperti yang kita alami. Dulu kita tuh begini, tapi seiring ditahan sini, ditembak sini gitu ya, akhirnya kita mulai berubah. Nah, itu yang perlu kita sadari juga. Jangan-jangan anak kita yang benar gitu kan. Jangan-jangan anak kita yang misalnya lebih tercerahkan daripada kita gitu. Nah, kadang-kadang parenting itu adalah it's all about parents. Makanya namanya parenting gitu ya. Bukan children thing. Iya, betul. Iya, iya, iya. Namanya parenting ya, bukan children thing. Children. Oke. Ya. Oke. Semoga menjawab ya, Bu Dwi Hana ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Agus Gunawan. Ini agak teknis nih, Cirusi. Sebenarnya ini sudah dijawab di YouTube ya, ada ya. Oke. Aku bacain ya. Apa bedanya profil 35 dan 36? Kotak warnanya Oke. tidak semua nyala maksudnya apa? Manifesting generator maksudnya apa? Nah, ini atau Cirusi mau kasih contoh satu mungkin yang profil 35 aja mungkin, Ci. Buat contoh teman-teman. Oke, sorry kita berdua lagi. Suaranya habis. Lagi habis suaranya lagi mau. Jadi profil 35, 36. Jadi semua angka ini secara umum aja ya. Profil itu adalah kombinasi dari dua angka. Angkanya adanya 1 sampai 6 gitu ya. Jadi ada 12 kombinasi profil gitu ya. Ada 13, 14 gitu ya. 36 dan 35 otomatis berbeda. Tiganya mungkin punya warna yang sama yaitu experiential gitu ya. Tapi jadi kalau angka yang di depan itu secara sadar. Secara conscious itu warnanya adalah yang di depan. Kalau 3 ya berarti warnanya adalah warna explore, experiential, trial and error. Ada yang bilang martir gitu ya. Tapi kemudian yang membedakan cara mereka mengeksplor dan peran yang mendasari explore ini itu adalah angka di belakangnya, yaitu 5 atau 6. Kalau 5 itu heretic, 6 itu role model. Ya. Jadi kalau yang 35 orang ini adalah orang-orang yang explore, tapi peran yang mendasarinya itu adalah peran heretic sebagai pemimpin yang bisa memberikan solusi praktikal. Nah, ini kalau digabung 3 dan 5 itu bisa keluar penjelasan kombinasi sendiri ya. Ini saya jelaskan per angka aja dulu ya. Nah, biar memberikan gambaran. Kalau yang tadi ya, intinya 5 itu warnanya heretic, pemimpin yang bisa kasih solusi secara praktikal. Tapi kalau 6 itu warnanya adalah role model. Nah, ini kan udah berbeda ya antara warna leader dengan warna role model. Kalau role model tuh warnanya lebih ke teacher, panutan. Nah, ini yang membedakan, oh eksplorasinya itu bisa keluar dalam dua peran yang berbeda. Ya, nanti untuk lebih lengkapnya 35 dan 36 kita sudah ada ya videonya Ada. di YouTube per profile. Untuk 12 Ya. profile masing-masing sudah ada. Nanti silakan dicari. Buka aja YouTube-nya Lompatan Hidup. Ya. Itu kita sudah ada sekitar 103 episode. Semuanya bahas human design. Itu sudah diurutkan dari nomor 1, 2, 3 sampai nomor 100 itu udah diurutin. Jadi tinggal dilihat aja mana yang bisa yang mau ditonton lebih dulu. Jadi kayak nonton Netflix lah gitu ya, berurutan per episode ya. Gitu. Cuman 100. Jadi Oke, semoga menjawab ya Pak Agus Gunawan. Saya lihat tadi Pak Agus Gunawan udah download ebook. Oke. Lanjut dari Kak Alexandria. Ini sama aja kayak yang Cesar tadi, Ci. Saya bacain aja ya. Izin bertanya, anak saya Starla Jelena Aurora 24 Juni melalui operasi sesar lahir lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya karena alasan kesehatan saya.
Apakah hal ini bisa mempengaruhi human design-nya atau memang akhirnya tanggal, bulan, tahun lahir dan jam dia lahir itulah yang bisa menggambarkan human design-nya? Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas dalam pertanyaan sebelumnya ya tentang normal dan sesar. Ya, jadi jiwa anak sorry siapa tadi ya? Karena udah di-scroll. Alexandria. Oh iya, Alexandria. Berarti jiwanya Starla itu berjodohnya lahirnya di tanggal dan waktu sekian. Walaupun memang ada tambahan ya, untuk anak-anak yang lahir dengan operasi sesar, itu kan bisa dibilang operasi itu ditentukan oleh pihak luar. Keluarnya berarti dia harus mengikuti pihak luar. Sehingga ada catatan di human design ya oleh Rauruhu untuk anak-anak yang keluar melalui operasi sesar, kalau diperhatikan ada luka tertentu mungkin yang lebih dalam itu bisa diamati dan dipahami. Salah satunya adalah yaitu tadi ya, karena ada hal-hal yang dia perlu keluar, perlu lahir gitu ya, itu mengikuti waktu yang ditentukan oleh luar. Jadi mungkin ada pengaruhnya baik sedikit atau banyak gitu ya. Diamati saja tapi jangan dijadikan sugesti. Diamati gitu ya. Jadi tapi kalau ditanya apakah jam itu yang dipakai? Ya, jam itu yang dipakai. Yes, semoga menjawab ya, Kak Alexandria. Ya. Terus dari Ibu Vivin Agustin. Ko Ari Cirusi, apakah untuk bisa membaca profil human design itu butuh sertifikasi profesional? Butuh waktu berapa lama untuk bisa mempelajari human design ini? Saya seorang pengajar, ingin rasanya bisa membaca profil human design murid untuk bisa dapat keunikan setiap anak. Jadinya tepat sasaran dari metode pembelajaran atau perlakuan ke mereka. Ya, ini jawaban saya jawab sejujur-jujurnya ya. Ya, jadi jujur saya tidak tahu soal sertifikasi. Karena yang saya tahu waktu saya tertarik dan mempelajari itu semua sumbernya adanya di luar. Maksudnya dalam bahasa Inggris, badan aslinya pun juga masih bertempat di luar. Dan walaupun ada orang-orang yang misalnya mengklaim gitu ya, saya yang membawa human design ke Indonesia gitu ya. Kemudian misalnya ada juga yang mungkin banyak ya yang kemudian memunculkan human design ini gitu. Tapi sebetulnya kalau pengalaman saya pribadi, ini dari pengalaman saya pribadi, kebetulan saya belajar sendiri. Memang tidak ada sertifikasi kalau saya pribadi. Murni saya akhirnya merasakan apa yang disebut aliran energi gitu ya. Jadi kalau untuk sertifikasi so far sih nggak ada info resmi ya untuk sertifikasi, kan di Indonesia sendiri juga belum ada badan resmi yang betul-betul oh ini perwakilan dari yang pusatnya, itu setahu saya belum ada itu. Nah, kalau butuh waktu berapa lama ini juga mungkin beda-beda ya. Karena human design ini dulu saya dikasih tahu ya oleh salah satu mentor pada waktu saya baru, itu saya diberitahu bahwa human design ini adalah pembacaan jiwa. Jadi kamu harus hati-hati ya pada saat membaca, karena apa yang kamu baca itu sangat bergantung pada kesadaran dan kebijaksanaanmu sebagai seorang pembaca gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman nanti ambil ada cek komplit segala macam, saya selalu kasih disclaimer. Semua yang saya berikan itu adalah berdasarkan kapasitas saya saat ini. Dan saya tidak ada, maksudnya apa yang saya bisa ketahui itu bisa bertambah gitu ya di kemudian hari. Jadi butuh waktu berapa lama ini yang sulit dijawab, karena sampai sekarang pun saya masih terus mengeksplor dan belajar. Karena human design ini dalam, spesifik, banyak. Kemarin saya baru bilang ya sama Ari. Pertama dapat buku itu 500 halaman. Terus
dapat buku lagi 700. Ini baru dapat buku lagi 900 halaman. Nah, saya juga nggak tahu ya berapa lamanya. Jadi yang ini jujur saya bingung ya menjawabnya. Karena yang saya lakukan itu semuanya Sesuai alirannya. otodidak dan sesuai aliran. Tapi ada banyak sumber yang bisa kita ambil, baik buku gitu ya di YouTube gitu ya, tapi kita sendiri kok yang akan merasakan, Bu Vivin. Mana dari penjelasan-penjelasan human design dari sekian banyak konselor dan reader, mana yang terasa klik di kita gitu. Karena human design ini sekarang sudah berkembang menjadi banyak sekali aliran atau macam gitu ya. Pada dasarnya nanti Bu Vivin yang akan bisa mencari gurunya sendiri gitu. Oh, saya cocoknya dengan guru yang ini. Oh, saya cocoknya dengan sumber yang ini. Itu yang saya alami sendiri. Jadi saya lebih nyari secara random, ketemu dan belajar dengan aliran energi gitu ya. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin mohon maaf kalau jawabannya sangat random ya. Tapi itu pengalaman yang saya alami. Jadi butuh waktunya nggak tahu berapa lama. Bahkan yang saya baca, ada seorang tokoh yang jadi co-founder ya, yang jadi asistennya Rauruhula ya. Dia bilang bahkan dalam waktu 20 tahun dia masih belajar. Jadi apalagi saya gitu ya, yang baru beberapa tahun. Jadi saya juga sulit menjawab butuh waktu berapa lama. Dan yang tadi ya, untuk membaca profil seseorang itu kita perlu melihat itu bukan sebagai fakta yang tetap, tapi kita melihat satu cetakan yang dengan berbagai kemungkinan di baliknya. Orang yang kita baca saat ini akan bisa bertransformasi menjadi orang yang tadi ya, dengan dinamis dan terbukanya bentuk-bentuk energi gitu. Makanya jadinya itu mungkin yang perlu disadari dulu di awal. Jadi supaya kita tidak membaca human design itu untuk judgment, ya, gitu. Tapi untuk mendapat keunikan ya, kalau kata Bu Vivin itu saya setuju. Ya, jadi kalau Bu Vivin mau belajar, silakan Bu. Nanti saya share buku-bukunya. Itu biasanya dengan umum ada buku-bukunya terdapat di toko buku, di Amazon kalau mau yang Inggris, atau bisa search di YouTube. Paling gampang mah buka YouTube-nya Lompatan Hidup. Itu udah paling gampang, Bu Vivin nggak usah kemana-mana. Ya. Buka YouTube-nya Lompatan Hidup. Itu Pak Ari Cirusi udah punya 100 episode dan akan terus bertambah. Itu semuanya bahas human design per segmen. Nah, dan itu udah diterjemahkan pakai bahasa sehari-hari. Enak banget kalau dengar Pak Ari sama Cirusi ngobrol. Buka YouTube-nya Lompatan Hidup. Kalau suka subscribe, kalau nggak suka, ya Nggak pasti apa-apa. suka. Pasti suka lah. Nggak mungkin nggak suka. Saya baru mau bilang kalau nggak suka nggak apa-apa, tapi nggak mungkin nggak suka, pasti suka. Buka aja YouTube, buka Lompatan Hidup, udah pasti dah. Yes. Oke. Seperti yang tadi ya, kita akan menemukan kok jodoh gitu ya, jodoh sumber pengetahuan yang cocok gitu ya. Ya. Oke, terus dari Pak Ardianto, apakah untuk mengetahui human design ada semacam software? Ya, ada. Biasanya Ya, ada software-nya. Software sih saya nggak, saya pakai yang umum ya. Yang umum itu biasanya dari Human Design Amerika, atau bisa dari yang langsung dari Ranya itu Jovian Archive ya. Mungkin bisa diketikin. Itu biasanya nanti ada free chart gitu ya. Kita tinggal masukin aja nama yang dibutuhkan tadi ya, nama, tanggal lahir, tanggal bulan tahun, jam, kota tempat lahir, nanti keluar chart seperti ini. Gitu ya. Ya. Nanti kalau keluar chartnya sih dari internet banyaklah sumbernya. Ya. Tapi apakah bisa bacanya? Nah, itu perlu kebijaksanaan dan pengetahuan khusus ya. Makanya itu
Cirusi sama Pak Ari udah bikin 100 episode Human Design di YouTube Lompatan Hidup. Sama e-booknya ya, nanti tinggal download. Ya, silakan. Oke, Cirusi ini dari Bu Meli Horman. Mm-mm. Cirusi yang digunakan tanggal Gregorian atau lunar kalender. Gregorian dan lunar itu, mohon maaf, yang seperti apa ya? Kalau saya yang seperti biasa ini, Bisa kita sih tanggal Masehi biasa ya, Ci. Januari, Februari, Iya. Desember itu seperti itu. Ya. Terus chart Human Design, Karena ya, apakah seperti gambar di layar? Kalau bukan, apa bisa dikasih lihat contoh chart? Sama ya. betul. Ini Sama. chart Human Design akan seperti ini. Ini saya ambil dari yang humandesignamerica.com. Humandesignamerica.com. Iya. Oke. Ini yang paling sering saya pakai karena tampilannya paling enak. Oke. Terus dari Bu Vivin, mantap penjelasannya, Ci. Makasih insight-nya. Sama-sama Bu Oke. Vivi. Terus dari Mas Rashidi ya. Mm-mm. Gimana kalau nama terlalu panjang dan tidak bisa ditulis secara lengkap? Nama mana yang harus ditulis huruf awalnya saja? Tidak apa-apa kalau nama sesuai, sorry yang nanya siapa? Mas Rasidi. Mas Rashidi. Rasidin. Misalnya nanti orangnya maunya menuliskan nama apa, boleh bagian mana yang disingkat karena nama tidak berpengaruh terhadap hasil chart. Oke. Nah, ini dari Mbak Amelia. Terima kasih banyak Kori dan Cirusi. Dari Bu Catherine, terima kasih banyak ya Cirusi. Terus, nah ini linknya udah dikasih Pak Ketua Kelas ya, linknya yang ini nih. Supaya dapat WA series juga nanti pembelajaran setiap hari ke WA. Klik aja. Terus dari Kak Alexandria, kalau ada orang yang dia lahir misal tahun 1960, tapi semua dokumen dia diperbaharui dari nama, tahun lahir diganti secara legal, misal jadi tahun 1962 lahirnya. Dan nama dia diubah, apa itu berpengaruh terhadap pola human design-nya? Yang dipakai tetap kalau dia masih tahu ya bahwa oh yang akurat itu yang 60, maka silakan pakai tahun kelahiran yang akurat yang sesuai kejadian ya. Jadi bukan yang tercantum di dokumen gitu. Jadi yang penting adalah yang terjadinya itu tahun yang mana. Kalau nama, sekali lagi nama tidak mempengaruhi, jadi nama silakan dipakai mau yang lama ataupun yang baru boleh. Hanya nanti yaitu ya tahun data kelahiran yang dipakai adalah yang sesuai dengan peristiwa terjadinya kapan. Kalau yang di awal tadi yang dibagikan sama Bro Charles juga bisa nyari dengan cara untuk mengetahui waktu kelahiran. Kalau misalnya sudah hilang gitu ya, tapi paling nggak tahu garis besarnya, entah tahunnya, entah bulannya gitu ya. Nah itu nanti bisa dipersempit dan sampai ketemu waktu persisnya itu ada caranya nanti akan di-share ya, Les ya. Linknya nanti di-share sama Pak Ketua Kelas. Sama Pak Ketua Kelas. Oke. Cara mengetahui jam lahir dengan cara mengakses bawah sadar. Nah, itu link YouTube-nya nanti di info sama Pak Ketua Kelas. Ya. Oke, terus Never Ending Journey kata Boeing 747. Wah, namanya Boeing 747. Benar banget. Never ending. Terus IC, thanks Cirusi atas jawabannya dari Bu Vivin. Kalau nggak tahu jalan lahirnya gimana, tadi udah disebutin ya. Nanti di-share sama Pak Ketua Kelas linknya. Terus dari Bu Vivin lagi. Siap Ci, akhirnya udah buka website Lompatan Hidup. Nah, teman-teman silakan buka websitenya lompatanhidup.com. Di situ juga ada tulisan-tulisannya Cirusi tentang perjalanan dirinya Cirusi. Jadi ada 54 apa 56 artikel ya. Itu perjalanannya Cirusi di situ dan buka website Lompatan Hidup, menunya tulisan Rusi. Nah, itu klik aja. Banyak itu tulisan-tulisan Cirusi bisa dibaca ya. Isi hatinya Cirusi kadang Tulisan curhat di random situ. ya. Tapi banyak maknanya, bisa jadi pelajaran untuk diri kita sendiri juga gitu. Ya, jadi Terus gimana, sedikit Ci? nambahin teman-teman, kalau misalnya teman-teman berjodoh ya dengan lompatan hidup, sebetulnya intinya kita tuh mau jalan bareng.
Gitu aja sih. Karena yang tadi ya, never ending journey. Dan kalau di perjalanannya itu kita bisa berbagi, kita bisa diskusi dengan yang sama gitu ya, dengan yang sedang berada di perjalanan yang sama, itu biasanya perjalanannya paling tidak akan terasa lebih hidup, akan lebih menyenangkan. Jadi tulisan itu salah satunya adalah bentuk bentuk menemani mungkin teman-teman yang lagi ada di titik yang sama gitu ya. Ya, silakan, Mas. Yes. Nah, terus ini dari Bu Reni Agustin, bisa dibacain juga hasilnya, Ci? Bisa, Bu Reni. Nanti tanya sama Pak Ketua kelas di grup ya. Caranya gimana? Enak ya Pak Ari, kita punya ketua kelas nih sekarang. Jadi apa Ya, saya tanya jadi ketua kelas? ingat, saya jadi ingat waktu zaman sekolah, ketua kelasnya itu disuruh piket, suruh nyapu, Ketua kelasnya. suruh ngapus papan tulis ya. Kalau kelasnya rame, ketua kelasnya diomelin. Iya. Saking Enggak terlalu lah, ini baiknya ya. ketua kelasnya hebat lah ini. Iya. Canggih lah ini ketua kelasnya. Eh dari Boeing 747, Gregorian sama dengan kalender Masehi, lunar kalender Tiongkok. Oh Yang ya, benar ya, berarti kalender yang Masehi. Gregorian. Ya, yang Ya. Masehi. Oke, dari Alexandria, terima kasih atas jawabannya, Cirusi dan Koari, cukup jelas. Dari Bu Nani, tanggal lahir sesuai SIO tahun Cina atau sesuai KTP? Sesuai Masehi tadi ya. Ya, sesuai Sesuai tahun Masehi Masehi. kejadiannya. Iya. Ya, kita ikutin Masehi ya. Terus dari Pak Kevin, kalau kembar chartnya sama dong. Ya, ini Menarik nih. pertanyaan menarik ya. Jadi untuk kembar, ya chartnya pasti akan sama. Karena walaupun beda beberapa menit, itu biasanya masih di rentang waktu yang chartnya itu masih sama. Nah, tapi sebetulnya human design ini kan yang tadi ya, ada layer-layernya. Yang malam ini kita bahas, yang saya bagikan, ini adalah human design yang masih di layer atas ya. Karena saya masih berjodohnya mempelajarinya tuh masih di level yang ini. Tapi walaupun secara chart general kembar itu sama, tapi di balik chart ini nanti ada aspek yang namanya color, tone, dan lain-lain. Itu akan berbeda si kembar ini. Tapi memang untuk saya pribadi, saya belum sampai ke sana. Jadi kalau pernah ada klien orang tua yang anak-anaknya kembar, saya hanya bilang cukup satu aja yang dicek atau boleh dua-duanya sama-sama saya kasih chartnya dengan jam lahir yang berbeda beberapa menit, tapi karena chartnya sama, jadi ibaratnya bayarnya satu aja gitu ya. Karena sementara saya kapasitasnya baru bisa membacakan chart yang general. Walaupun tadi ya secara ada aplikasi yang lebih dalam, ada software lebih dalam lagi, itu bisa membedakan sampai ke layer yang bawahnya. Akan ada perbedaan tapi di layer yang dalam. Gitu ya. Yes. Dan Oke. juga nanti sebagai orang tua bisa mengamati ya, yang tadi ya, kecenderungan. Contoh, satu shadow itu bisa punya dua bentuk. Ada yang cenderung ditekan sehingga bentuknya adalah represif, ada yang cenderung dikeluarkan sehingga bentuknya reaktif. Nah, jadi walaupun anak kembar ini bisa punya angka energi yang sama, shadow yang sama, tapi bisa jadi kecenderungan mereka berbeda. Nah, itu bisa juga diamati dari kecenderungan pada saat di kehidupannya, itu akan ada warna-warna yang walaupun angkanya sama, tapi warnanya tadi bisa diamati, oh ini ke arah sana, ini ke arah sini. Sekali lagi bukan mana yang lebih baik lah, tapi ada perbedaan. Itu salah satu contoh ya, represif, reaktif, itu dari satu shadow yang sama. Contohnya. Oke, thank you Pak Ari, thank you Cirusi. Pas banget sudah jam 21.00 nih di Jakarta. Nah, apa nih dari Boeing 747. Salut untuk lompatanhidup.com, suka tampilannya yang clean dan simple. Tunggu saya join jadi member lompatanhidup.com ya. Nah, itu untuk kebetulan. tampilan
Itu adalah energinya Bro Charles. Jadi Udah bertransformasi ke CD ya, simple ya. Simplicity. Simple. itu gift Oh pasti. gitu ya. Simplicity Iya. plus ya. Oke. Oke. Nah, kebetulan ini udah jam 21.00 nih Pak Ari dan Cirusi. Terus pertanyaannya juga sudah habis. Jadi untuk closing boleh dari Pak Ari atau dari Cirusi. Lalu kalau misalkan nih ada teman-teman yang mau join member Lompatan Hidup tuh ada dapat apa aja sih Pak Ari? Gitu. Sama besok Kamis mungkin kalau misalkan Kamis kan kita ada webinar ya Pak Ari ya. Besok nih Setiap Kamis ya. setiap Kamis jam 19.30. Kalau teman-teman di sini mau ikut gimana? Boleh nggak Pak Ari? Silakan Pak Ari. Oh boleh. Ya, jadi teman-teman sekali lagi ya, di Lompatan Hidup itu kita berjalan bersama. Makanya kami sering menyebut sebagai teman seperjalanan. Bahwa satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kita sering melupakan kerja energi. Kerja energi itu seringkali tidak perlu status, tidak perlu sertifikat, tapi orang-orang yang bekerja dan membiarkan energi murninya bekerja, itu seringkali dilihat orang sebagai seseorang yang expert gitu, sebagai seseorang yang kok kamu bisa sih kayak gitu gitu. Itu adalah bentuk kerja energi, walaupun mungkin mereka tidak mengenyam pendidikan formal gitu ya sampai S1, S2, S3, tapi karena beliau-beliau itu mengekspresikan energi murninya, kita bisa merasakan bahwa energinya itu menarik sekali gitu. Nah, di dunia yang gemerlap ini, kita sering mengagumkan kerja fisik daripada kerja energi. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, jadilah bagian untuk sama-sama memurnikan diri kembali. Nggak usah jauh-jauh untuk bermanfaat untuk semesta dulu, gitu ya. Tapi memurnikan diri dulu, dirinya saja murni, nanti lama-lama yang di luar akan mengikuti. Nah, di Lompatan Hidup itu kami menjadi teman seperjalanan. Semua, bukan hanya kami ya. Ini adalah teman seperjalanan untuk kembali ke diri menemukan sukses sejati. Nanti buat teman-teman yang mau teman virtual seperjalanan, teman-teman bisa masuk ke member areanya Lompatan Hidup gitu ya. Dan setiap hari Kamis kita ada Zoom bareng juga bareng teman-teman di sana. Kebetulan besok temanya adalah memurnikan diri. Bagaimana kita bisa memurnikan diri dan akhirnya bisa selaras melakukan pekerjaannya setiap hari, hal-hal yang bisa dilakukan setiap hari. Jadi let your energy do the work and let us do the living. Selamat menikmati hidup karena kesejatian hidup kita itu sebetulnya untuk menjadi selaras dengan semesta ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam Bro Charles dan Pak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari, terima kasih Cirusi untuk penjelasan malam hari ini. Jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, gampang aja hubungi ketua kelas ya. Di grup itu, di grupnya ketua kelas kan punya sendiri ya grup. Terus ada WA-nya ya 0818882365. Ada yang tanya biayanya berapa kalau konsultasi, terus cara join member gimana, kontak aja Pak Ketua Kelas ya. Terima kasih untuk malam hari ini, semoga jadi manfaat dan berkat untuk kita semua. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Ari Cirusi, terima kasih Pak Ketua Kelas, selamat malam. Terima kasih. Selamat.